Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alpiansyah dari SMKN 1 Majalengka kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi failover dan load balance. Oke, kita langsung saja ke cakupan materinya, yaitu ada konsep failover dan load balance. Yang kedua ada add default route pada router customer, lalu ada konfigurasi failover, lalu ada check gateway pada failover, konfigurasi load balance SCMP, trace route, kasus berbeda bandwidth pada ISP, lalu ada konfigurasi load balance route rules, dan yang terakhir ada konfigurasi load balance dengan firewall manager. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep failover dan load balance dulu. Jadi failover dan load balance itu merupakan sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Gambarannya tuh seperti ini ya teman-teman. Sebagai contoh, lihat pada gambar di samping, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, failover itu gambarannya terdapat dua jalur internet, namun satu aktif dan satunya disable atau yang menjadi backupnya. Jadi jika ISP1 down atau bermasalah, maka ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya ya teman-teman. Sedangkan untuk konsep load balance itu dua jalur internetnya itu aktif semua. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya pada VNet LAN. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan topologi dan konfigurasi IP address-nya untuk konfigurasi failover dan load balance dengan tersedianya router ISP1 dan ISP2, dan juga sudah saya tambahkan satu router MikroTik yang bertindak sebagai customer. Jadi goalsnya nanti router customer ini bisa internetan dengan dua jalur. Sebelum itu pastikan dulu ISP1 dan ISP2 nya untuk bisa ping ke internet. Langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu konfigurasi default route agar router customer ini bisa internetan. Kalau misalkan yang mengarah ke ISP2, maka masukkan gateway-nya aja. Kalau ke ISP1, masukkan gateway-nya juga. Karena failover dan load balance itu dua ISP, maka kita hubungkan dua-duanya. Oke, jadi kita masuk ke router customer dulu. Sebelumnya jangan lupa aktifin fitur romonnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa masuk ke router MikroTik ini via router ISP1 menggunakan romon. Di sini pilih yang sisi MikroTik dan pastikan sudah berhasil. Langkah awal yang kita lakukan adalah memastikan router customer ini bisa ping ke gateway-nya. Kita cek dulu, pilih IP addresses. Nah, karena MikroTik ini sudah terisi IP address-nya, baik itu Ether 1 maupun Ether 2, dan gateway-nya juga sudah terisi ya teman-teman. Terus di sini kita akan menambahkan default route-nya. Klik menu IP, routes, add, DST address-nya tidak diubah. Untuk gateway-nya jika menggunakan jalur ISP berarti kita menggunakan gateway yang ini, yaitu 1.1. Lalu klik apply, oke. Nah, di sini informasinya sudah aktif statik ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga untuk jalur ISP2-nya. Di sini kita masukkan gateway pada ISP2 yaitu 1.1, lalu apply, oke. Ini informasinya masih S ya. Nah, untuk mengaktifkannya yang ISP ini kita disable. Jadi ini adalah konsep dari failover. Satunya aktif dan satunya lagi sebagai backup. Maka di sini kita sudah berhasil menambahkan default route-nya. Nah, di sini karena praktik kita ingin lebih maksimal, jadi saya akan menambahkan jaringan lokal yang memiliki router MikroTik ini ya. Di sini saya tambahkan 2 PC saja, lalu set. Di sini kita hubungkan. Jadi nama PPC-nya sudah saya ganti ke PP1 dan PPC2 supaya tidak bingung nantinya. Selanjutnya, jika PPC ini ingin internetan, maka MikroTik ini harus tersetting firewall netnya.
kita masuk ke MikroTik customer ini lagi. Di sini saya akan setting gateway-nya terlebih dahulu pada PPC yang ada di sini. Karena di sini ada dua interface, kita gabungkan saja menjadi satu dengan fitur bridge. Di sini kita buat namanya, lalu apply, oke. Untuk ports-nya kita tambahkan Ether 3, apply, oke. Tambah lagi yang Ether 4, oke lagi. Terus kita akan memberikan IP address yang mengarah ke lokalnya. Jadi saya definisikan IP 10.1/24. Ethernya pilih yang bridge, apply, oke. Kemudian kita setting IP DHCP untuk PPC-nya, klik IP, DHCP setup, next sampai akhir, oke. Lalu kita request IP PPC1, ketik IP DHCP untuk PPC1 yaitu mendapatkan IP 10.254. Lalu PPC2 kita request juga, ketik IP DHCP. Di sini untuk PPC2 mendapatkan IP 10.253. Nah, di sini untuk PPC-nya itu belum bisa internetan ya teman-teman, karena MikroTiknya belum disetting firewall netnya. Kita pergi ke router MikroTik ini, pilih menu IP, firewall, net, klik add, chain-nya SRC net, out interface-nya Ether 1 dan Ether 2, berarti kita tambah 2 kali, action-nya pilih masquerade, lalu klik apply, oke. Terus kita tambahkan firewall net untuk Ether 2-nya, klik add, chain-nya SRC net, out interface-nya pilih yang Ether 2, bagian action-nya masquerade juga, lalu klik apply, oke. Maka sekarang pada PPC-nya sudah bisa akses internetan ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu SP saja, dan yang satunya itu sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa yaitu dengan yang namanya parameter distance. Jadi distance itu mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita implementasikan. Di sini yang aktif itu kan ESP1. Lalu akan saya coba ganti parameter yang ada di SP menjadi lebih besar agar nantinya yang aktif di SP2. Di sini kita coba gedekan, misal di SP1 distance-nya itu sampai 10, lalu klik apply, oke. Nah, maka jalur internetnya akan berpindah langsung ke SP2. Jika ingin menggunakan jalur SP1 lagi, maka distance yang di SP2-nya juga digedekan lagi. Namun jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Jadi seperti itulah cara memainkan failover dengan parameter distance ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan fitur yang bisa digunakan pada MikroTik saat kita menggunakan failover. Jadi pada MikroTik itu terdapat suatu fitur yang namanya check gateway. Check gateway ini bisa kita gunakan saat berjalannya failover. Tapi sebelum kita ulik-ulik terkait check gateway ini, saya akan coba masuk ke router customer MikroTik ini dulu melalui Winbox dan pastikan seluruh interface-nya dalam keadaan aktif ya. Kita coba cek ke bagian routing table-nya juga. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP1. Jadi ISP2-nya sebagai backup. Jadi intinya fitur check gateway ini misalkan jalur utamanya terdisable, maka akan otomatis berpindah ke jalur yang kedua. Kesimpulannya, MikroTik customer ini akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Oke, langsung saja kita pergi ke MikroTik customer ini. Kita tanamkan check gateway-nya ini pada arah jalur ISP1. Jadi pada ISP1 di sini tuh kan ada informasi terkait check gateway dan ada dua pilihan, ada ping dan ARP. Jika kita menggunakan yang ping, nantinya router MikroTik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Jika menggunakan ARP ya berarti menggunakan ARP seperti itu. Di sini saya coba menggunakan ping saja, lalu klik apply dan oke. Jadi kita coba disable ISP1-nya, kita masuk ke router ISP1, kita matikan IP address yang mengarah ke customer itu adalah
1.1 kita disable. Nah, kita cek ya di router customernya apakah udah otomatis beralih atau belum. Kita tunggu dulu sekitar 10 detikan. Kalau udah, kita pilih IP routes. Di sini masih ISP1. Nah, tapi tadi barusan kita lihat informasi pada jalur ISP sudah berpindah pada ISP2 ya teman-teman. Jadi sekarang Mikrotik kita sudah bisa otomatis mengalihkan jalur internet secara otomatis jika salah satu jalurnya bermasalah karena sudah menggunakan fitur cek gateway. Namun jika tidak mengaktifkannya, nanti jalur internet akan tetap saja menggunakan yang itu ya teman-teman, meskipun itunya sudah terdisable atau bermasalah. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke konsep load balance. Tadi kita sudah beres ya terkait konsep failovernya. Nah, di mana load balance itu jika terdapat dua jalur internet kan, ISP1 dan ISP2, dan kedua link tersebut yaitu dalam keadaan aktif semua, tidak ada yang disable. Jadi untuk load balance ini contoh implementasinya itu sangat beragam. Sebelumnya untuk IP address ISP1 ini kita aktifkan kembali, lalu kita masuk ke Mikrotik customer. Di sini yang aktifnya yaitu ISP1 lagi ya. Jadi di sini kita hapus dulu default rootnya baik ISP1 maupun ISP2. Kita coba hapus. Untuk konfigurasi load balance kita pergi ke bagian IP, routes, klik add. Di sini DST addressnya tidak diubah dan untuk bagian gateway-nya kita isikan 2 gateway. Caranya tinggal klik yang ini aja. Di sini kita coba isi SP pertama dulu, yaitu 192.168.1.1. Kemudian ISP yang kedua 172.161.1. Untuk bagian cek gateway-nya biarkan kosong. Jika sudah, kita klik apply dan klik OK. Maka sudah terdapat informasi aktif statik ya teman-teman. Artinya jika ingin terhubung ke internet maka bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu kita akan coba uji coba dari PPC ini. Di sini uji cobanya kita pilih yang load balance ECMP. Di sini kita request IP dulu di PPC1 IP DHCP. Di sini PPC1 mendapatkan IP 254. Kita coba lakukan ping 888. Ini berhasil. Lalu kita coba lakukan trace 8888. Nah, bisa kita lihat bahwasanya PPC1 ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian dia lewat ke ISP2, setelah itu baru terhubunglah ke internet. Kita coba juga cek pada PPC2-nya. Request IP dulu, IP DHCP. Di sini PPC2-nya mendapatkan IP 253. Kita ping 8888, pastikan sudah berhasil, lalu trace 8888. Nah, untuk PPC2-nya ternyata jika terhubung ke internet, jalurnya lewat interface bridge dulu, kemudian dia lewat ISP2 juga sama. Jadi seperti itulah contoh pengimplementasikan load balance ECMP. Jadi misalnya kalau ping ke Google tadi jalurnya itu ditentukan oleh si Mikrotik customer ini. Tapi kan ini tuh sifatnya masih round robin atau 50-50 ya, jadi belum pasti. Kita masih belum tahu Mikrotik ini nentuinnya bakal ke ISP1 atau ke ISP2. Karena kadang ke jalur ISP1, kadang juga ke jalur ISP2. Maka dari itu kita coba lakukan trace route dari Mikrotik customer ini ataupun dari klien ini. Kita langsung mulai saja dari Mikrotik ini. Kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Untuk melakukan trace route kalian bisa pergi ke menu tools lalu cari yang namanya trace route. Di sini kita coba ping ke Facebook, IP-nya segini ya. Untuk protokolnya yaitu yang ICMP, lalu kita start. Nah, bisa kita lihat di sini kalau dari Mikrotik ini jika ingin akses ke Facebook dia menggunakan ISP1. Jadi seperti itu cara trace route dari sisi Mikrotiknya. Nah, untuk trace route dari sisi kliennya yaitu kita buka PPC1 dulu, kita request IP DHCP. Di sini mendapatkan IP 254. Jadi saya akan coba pingnya ke Facebook juga ya teman-teman. Ketik ping 311368.35. Pastikan ini sudah berhasil. Kalau sudah, kita coba trace. Nah, bisa kita lihat kalau dari PPC1 ingin ke Facebook ini maka menggunakan
SP1 ya teman-teman, tapi lewat interface bridge dulu. Jadi seperti itu cara untuk traceroute baik dari sisi MikroTik ataupun dari sisi kliennya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan melakukan studi kasus masih seputar load balance, yaitu pada setiap ISP bandwidthnya itu kita tentukan berbeda-beda. Jadi di sini saya misalkan ISP1 bandwidthnya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidthnya itu 8 Mbps. Jadi kita simpulkan bahwa ini tuh 1:4 ya. Oke, langsung saja kita masuk ke MikroTik customer ini, lalu klik menu IP, routes. Nah, karena tadi 1:4 berarti satunya itu ISP1 dan 4-nya itu ISP2. Berarti kita sediakan 5 kolom gateway-nya di sini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini kita isi IP dari ISP1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian yang 4 ke bawahnya ini kita isi dengan IP dari ISP2 semua. Kita isikan semua ya teman-teman. Nah, jika sudah kita klik apply lalu oke. Nah, jika sudah, maka untuk studi kasus ini kita sudah selesai. Nantinya kalian bisa lakukan pengujian ataupun traceroute seperti tadi ya teman-teman secara mandiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi masih tentang load balance, yaitu dengan metode route rules. Jadi route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita bisa mendefinisikan misal untuk PPC1 ketika internetan harus menggunakan ISP1 dan yang PPC2 ketika internetan harus menggunakan ISP2. Karena dengan SRC address maka PPC-nya itu harus menggunakan IP statik ya teman-teman, supaya nantinya tidak beramburadul. Jadi untuk PPC1 saya definisikan 10.11 dan untuk PPC2-nya itu 10.12. Dan di sini juga saya sudah konfigurasikan IP statiknya ya teman-teman, karena kalian juga pasti bisa. Oke, langsung saja kita masuk ke MikroTik customer ini, pilih menu IP, routes, lalu ke bagian rules, terus klik add. Nah, rules pertama ini saya definisikan untuk PPC1 dulu. Jadi kita masukkan IP PPC1 10.10.10.11/24. Kemudian bagian tabelnya kalian isi bebas apa aja ya. Misal di sini saya PPC1 lalu apply. Di sini ada informasi yang salah, mungkin kita coba hapus prefixnya lalu apply. Oke. Nah, terus kita tambah rules baru untuk PPC2 dengan IP 10.10.10.12. Bagian tabelnya misalkan di sini saya PPC2 lalu apply. Oke. Nah, guna dari tabel ini yaitu jika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal dari IP 10.12, maka MikroTik akan melihat routing table pada PPC2 ini. Langsung saja kita tujukan ke internetnya ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat di pojok kanan ada main, PPC1 dan PPC2. Jadi ini tuh kelompok routing tablenya gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tambahkan manual ke internet. Untuk IP ke internet default yang ini, bagian gateway-nya kita deskripsikan satu persatu. Untuk PPC1 ketika ingin internetan kan harus menggunakan ISP1. Maka kita masukkan IP dari ISP1 192.168.1.1. Untuk bagian routing marknya kalian pilih yang PPC1. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Lalu tambahkan juga untuk PPC2-nya. Ini default, gateway-nya masukkan IP SP2 172.168.1.1. Nah, routing mark-nya pilih yang PPC2. Jika sudah, klik apply lalu oke. Maka di sini sudah ada dua jalur internet yang dua-duanya sudah aktif juga ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara konfigurasi load balance dengan metode route rules. Nah, tak terasa kita sudah berada di subbab akhir ya teman-teman. Jadi pada subbab akhir ini kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode firewall manager. Jadi firewall manager ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Misal di situ kalian untuk mengakses HTML atau HTTPS itu harus menggunakan ISP1 ataupun dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka MikroTik customer,
Di sini saya sudah hapus ya bekas konfigurasi tadi. Kita pergi pada menu IP, firewall, lalu pergi ke menu Mangle. Karena kita ingin PVC1 akses internetnya menggunakan SP1 dan SP2 menggunakan SP2, maka kita buat rule Mangle-nya 2 kali. Untuk PVC1 dulu, chain-nya menggunakan pre-routing, SRC address-nya isikan IP dari PVC1 10.10.10.11. Lalu bagian action-nya pilih yang mark routing, dan pada new routing mark ini sama terkait routing table pada sebelumnya. Misal di sini namanya Mangle ISP1, lalu klik apply, oke. Di sini kita tambah satu rule lagi, chainnya pre-routing, SRC address-nya IPv2 10.10.10.12, lalu actionnya pilih mark routing juga. New routing marknya misal di sini namanya Mangle ISP2, lalu klik apply, oke. Nah, langsung saja kita tambahkan pada routing table-nya. Klik add, ini default, gateway-nya masukkan IPsp1 dulu. Untuk routing mark-nya didefinisikan dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu Mangle ISP1. Kalau sudah, klik apply dan oke. Lalu kita tambahkan juga yang kedua, ini default, gateway-nya IPsp2, routing mark-nya pilih yang Mangle ISP2. Kalau sudah, kita klik apply dan oke. Maka di sini ada informasi aktif statik yang artinya sudah berjalan ya teman-teman. Setelah itu nanti kalian bisa lakukan pengujiannya secara mandiri saja pada PVC-PVC-nya. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.